Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dengan ADPS itu sering, bagaimanapun ini kekuatan bersama Bapak Ibu sekalian. Dulu saya mengingatkan Mas Arief ketika kunjungan ke Apersi, saya menyampaikan sama tim Mas Arief, segera Mas daftarkan di pemerintah bahwa tunjukkan ADPS ini juga aset negara, aset pemerintah yang partisipasi ke negeri ini. Itu tunjukkan. Alhamdulillah terdaftar akhirnya Mas ya. Jadi kami sering kumpul ini dalam rangka seperti itu Pak, diskusi-diskusi, dan bahkan terakhir kita sampai membentuk namanya Gasper Pak. Gasper ini gabungan asosiasi perumahan rakyat. Jadi menengah ke bawah. Bedanya secara kelembagaan syariah hanya bedanya di pembiayaan. Tapi secara aturan kebijakan kita sama. Makanya kami tetap mengajak Mas Arief, kita tetap barengan Mas. Bagaimana kita berjuang bareng-bareng ketika menemukan aturan yang tidak sinkron, ya kan? Jadi beda pembiayaan tapi hal lain pasti masih sama. Senasib ketika aturan susah pasti juga di ADPS juga akan susah. Dengan harga bahkan bukan hanya harga FLPP, FFPP itu kan sekitar berapa Pak Jun? 180-an ya. Nah, 160 ya. Nah, anggota kami itu ada yang membangun bahkan rumah murah 80 juta. 80 juta sudah bisa diserahkan kepada masyarakat juga. Ada yang membangun 120 juta itu ya. Dan itu orang-orang pedagang asongan, pedagang pasar, yang mereka ketika nerima rumah murah itu nangis Pak. Mereka sangat senang bisa memiliki rumah tersebut. Dan itu bisa mampu dilakukan oleh anggota-anggota kami itu. Nah, sehingga ini memang harus dibagi tugasnya antara negara kemudian dengan swasta gitu ya. Negara ngurus ini untuk kepentingannya adalah bagaimana rakyat yang memang nggak mampu membeli itu tetap harus ada yang ngurusin itu, dan sehingga kepenghunian rumah juga bisa terpenuhi juga, backlog kepenghunian rumah juga terpenuhi. Kemudian dari sisi asosiasi atau dari sisi kita, anggota kita, itu insya Allah perumahan-perumahan murah itu insya Allah sudah bisa kita bangun dengan skema properti syariah tanpa menggunakan perbankan, dan itu impactnya luar biasa Pak. Di masyarakat bawah ini kan hampir 55% UMKM kita ini, bukan orang-orang yang dari fixed income. Dan kita juga menawarkan diri dari Asosiasi Developer Properti Syariah menjadi mitranya pemerintah. Kalau misalnya ada aduan-aduan tentang skema-skema properti syariah yang kurang pas, bisa jadi kita coba bikin sebuah standar atau standarisasi ya, standarisasi yang bisa dijadikan patokan bagi semuanya nanti, dan itu sudah kita lakukan di asosiasi kami Pak. Tinggal kalau misalnya ini bisa dipakai di pemerintah, silakan, ini bisa kita bersinergi juga untuk bisa kita bareng-bareng untuk menstandarisasi bagaimana properti syariah yang bisa memberikan rumah tanpa menggunakan kredit perbankan. Ini akan dampaknya luar biasa besar itu, dan insya Allah teman-teman juga sudah siap untuk membangun rumah murah